Ada pertanyaan yang masuk ke tempat saya, yaitu Mas tuh saya sudah pernah belajar hipnotis, kadang bisa menghipnotis, kadang gagal dalam menghipnotis. Saran Mas Nuk bagaimana? Oke teman-teman, jika Anda sudah merasa pernah belajar hipnotis dan Anda merasa sudah pernah bisa beberapa kali praktek, Anda bisa menghipnotis orang, tetapi di lain waktu ketika ada praktek Anda gagal dalam menghipnotis. Oke, berikut saya akan berikan saran yang tepat buat Anda bagaimana nanti Anda bisa mengatasi masalah tersebut. Teman-teman, silakan simak videonya dari awal sampai selesai. Jika Anda sudah merasa pernah belajar ilmu hipnotis tetapi kadang berhasil dalam menghipnotis dan kadang juga gagal dalam hipnotis. Oke, berikut ini beberapa tips dari saya yang bisa Anda terapkan. Beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah konsistensi dalam latihan. Keterampilan ilmu hipnotis ini adalah bentuk dari sering berlatih, teman-teman. Jadi semakin sering Anda mengasah keterampilan Anda dalam mempraktekkan, Anda sering berlatih menghipnotis orang lain, otomatis keterampilan Anda akan meningkat. Disadari bahwa setiap latihan adalah proses dalam belajar. Maka teman-teman ketika rajin berlatih, rajin menghipnotis orang lain, maka otomatis wawasan Anda, keterampilan Anda akan meningkat. Begitu pula dengan kepercayaan diri Anda yang semakin tinggi. Yang kedua adalah analisis kasus yang tidak berhasil. Nah, beberapa faktor apa saja yang menghambat ketika Anda menghipnotis orang lain? Kenapa kok tidak berhasil? Apakah Anda terkendala dengan tingkat subjektivitas dari orang yang dihipnotis atau tingkat sugestibilitas orang yang dihipnotis, ataukah Anda kesulitan dalam melakukan proses induksi ketika menghipnotis orang lain? Nah, Anda harus mencari tahu nih, apakah orang tersebut, ada beberapa orang yang tipenya sensitif terhadap sugesti, ada yang tidak sensitif, atau barangkali memang Anda kesulitan dalam menerapkan proses induksinya. Apakah berkaitan dengan lingkungan yang tidak nyaman, barangkali ya, mungkin di tengah keramaian sehingga Anda kesulitan, ataukah faktor yang lainnya. Coba Anda cari tahu permasalahannya. Jika masalah itu berasal dari internal diri Anda kesulitan dalam melakukan proses induksi, ya coba Anda menggunakan teknik-teknik induksi yang lainnya ya. Anda harus bereksplorasi di sini. Yang ketiga adalah perhatikan respon dari subjek. Beberapa kasus memang ada tipe subjek ini yang sangat responsif, teman-teman, sehingga ketika dilakukan induksi langsung masuk kondisi trans. Tetapi beberapa kasus memang subjek ini tidak responsif atau kurang responsif. Penyebabnya ya tadi karena ada beberapa faktor, semisal tidak merasa nyaman, khawatir, tidak mendapat penjelasan yang cukup tentang proses hipnosis atau hipnotis. Barangkali subjek menggambarkan di pikirannya, nanti saya kalau terhipnotis saya akan tidak terkontrol. Barangkali ketika saya masuk kondisi hipnotis saya tidak sadar dan lain sebagainya. Nah, tugas Anda memberikan edukasi sehingga nanti subjek Anda merasa nyaman, tidak khawatir, dan menjalani proses hipnotis itu dengan sangat nyaman, santai, enak gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Tingkatkan keterampilan komunikasi. Di dalam proses hipnotis memang Anda dilatih, dirancang untuk menjadi ahli komunikasi. Maka dari itu belajarlah untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari subjek atau klien Anda. Anda harus berani mengasah kemampuan Anda untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh subjek Anda. Semakin Anda banyak mendapatkan informasi dari subjek Anda, tentunya Anda lebih mudah lagi menerapkan teknik apa yang nantinya Anda terapkan atau induksi apa yang cocok buat subjek Anda. Sebelum saya melanjutkan teknik yang kelima, buat Anda yang ingin membeli ebook saya, ebook Kita Menghipnotis, ataupun buat teman-teman yang ingin tergabung di kelas privat menghipnotis bersama saya, silahkan Anda hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Yang kelima adalah eksplorasi teknik yang berbeda. Maka ketika Anda menggunakan beberapa teknik andalan Anda atau teknik hafalan Anda ketika menginduksi, alangkah baiknya Anda mulai menggunakan teknik-teknik yang lainnya. Sebab apa? Semakin Anda sering mengeksplorasi teknik-teknik induksinya, maka Anda akan menemukan cara yang paling tepat ketika nanti Anda menghipnotis orang lain. Yang keenam, yang terakhir, yaitu berinteraksi dengan profesional. Maka ketika Anda merasa kesulitan, kok kemampuan saya dalam menghipnotis itu hanya begini-begini saja, ya, mendang-mending gitu, maka saatnya Anda bereksplorasi dengan orang yang lebih profesional.
Anda bisa belajar dengan orang tersebut, Anda bisa mengikuti pelatihannya, Anda bisa ikut kursus online dengan beliau, maka otomatis nanti Anda akan mendapatkan banyak wawasan. Dengan cara seperti itu, kesulitan yang akan Anda alami akan terpecahkan dengan sangat mudah. Oke, demikian, semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Selamat berlibur di hari ini, karena hari ini tanggal merah ya teman-teman. Sampai ketemu di kelas privat saya, kelas pelatihan mahir hipnotis. Saya tunggu. Salam hipnosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.